Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, anggota Jemaat HKBP Banda Aceh dan simpatisan, sebelum kita mengikuti ibadah Pasion yang ketiga malam ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, besok adalah ibadah Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggu adalah Minggu Paskah, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung maupun ibadah Paskah adalah perayaan besar bagi kita. Oleh karena itu, kami meminta kepada kita agar melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing secara serentak pada pukul 9 pagi. Sedangkan perjamuan kudus yang seyogianya kita laksanakan pada Jumat Agung ini akan kita tunda dan rencanakan pada minggu-minggu berikutnya. Namun dari pantauan kami selama 2 minggu ini, tidak semua kita menjalankan ibadah minggu di rumah masing-masing. Oleh karena itu, Parhalado mengambil kebijakan dengan membagikan fotokopi acara ibadah Jumat Agung dan fotokopi ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Bapak dan Ibu Sintua Week akan mendatangi kita hari ini dan membagikannya kepada kita semua. Tentu dengan harapan kita semua dapat menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Dalam fotokopi acara ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah sudah disediakan juga khotbah tertulis yang dapat kita bacakan. Namun kami juga akan mengirim video dari kantor pusat, mungkin dari Opoyoporus atau Kepala Departemen, berisi khotbah Jumat Agung dan ibadah Paskah yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Jadi khotbah dapat dibaca dari khotbah yang sudah ada di acara kita masing-masing, atau juga dapat mendengarkan khotbah dari kantor pusat yang nanti akan kami bagikan di grup week masing-masing. Yang kedua, puji Tuhan, sejak hari Minggu lalu kami sudah sermon dan menyepakati adanya video berisi ibadah singkat untuk anak-anak kita sekolah minggu. Minggu lalu, guru-guru sekolah minggu sudah memosting di laman Facebook masing-masing. Demikian juga untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah, yaitu mencari telur Paskah bagi anak-anak sekolah minggu, tentu dengan kreativitas lain. Untuk hari Minggu ini juga akan diposting di laman Facebook guru-guru sekolah minggu sesuai horong masing-masing, dan nanti juga akan kami posting di grup WA week kita masing-masing. Yang ketiga, dari sumbangan Bapak Ibu anggota jemaat kita dan simpatisan, kami Parhalado telah membagikan langsung kepada 32 keluarga anggota jemaat HKBP Banda Aceh ke rumah masing-masing, yaitu paket sembako berisi 1 karung beras 15 kg, lalu telur 1 lemping, dan minyak goreng 1 kilo. Ini pembagian sembako tahap yang pertama. Dana yang masih ada di rekening gereja kita akan kita pergunakan untuk menyalurkan bantuan sembako tahap kedua, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Tentu kepada saudara kita anggota jemaat yang paling berdampak karena krisis ekonomi ini. Saya sendiri bersama Parhalado sangat gembira dan bangga kepada anggota jemaat dan simpatisan yang terbuka dan tergugah menyumbang dan mendukung saudara kita yang lebih lemah dari kita. Gereja kita termasuk yang paling cepat mengorganisir gerakan pembagian sembako ini sebagai wujud cinta kasih yang kita miliki dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Hal ini saya nyatakan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ingin menularkan gerakan cinta kasih yang lebih luas yang dapat kita lakukan dan organisir bila kita selalu bergandengan tangan dan saling mendukung yang satu dengan yang lain. Ketika kita merasakan kesusahan yang sama, Tuhan masih memanggil kita menjadi garam dan terang, membantu dan mendukung sesama kita yang lebih lemah dari kita. Diberkatilah Bapak Ibu yang ambil bagian dalam gerakan sembako ini. Diberkatilah juga Bapak Ibu yang menerima cinta kasih dari saudara-saudari kita. Demikian beberapa pengumuman dari kami untuk kita ketahui, dan kami memohon informasi ini dapat dibagi atau disebarluaskan kepada jemaat kita yang lain atau simpatisan yang selalu beribadah di gereja kita HKBP Banda Aceh. Bapak Ibu, saudara-saudari, kini kita akan memasuki ibadah pasion yang ketiga malam ini. Dapat kita lakukan secara serentak di rumah kita masing-masing pada pukul 8 malam. Marilah hening sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 86 ayat 1 hingga ayat 3, Silang Nabadiyai. Silang Nabadiyai, Lohon dosai dohon pandeleyani isuder si tau noni omalon bulom bukti. 2-3 kita nyanyikan bersama. Asanamu ulai yang tau hasonangaki nagrikot berohaki olarona giluki olan asik dirohan pangurupi o Tuhan rodoau wain Tuhan sai palamas marohan bunga pola mateho ala asih dirohan jakonau nadangolon sai ulo sikoniko. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, menerangi hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ,
orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yudas Iskariot mati bunuh diri. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus atau Barabas?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini?"
Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan! Ia harus disalibkan!" Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan! Ia harus disalibkan!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lainnya selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian, "Jika engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu dan kami juga." Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan ayat 2, kepala yang berdarah. Berdarah bertumpah
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.